Halo teman-teman, sudah lama sekali tidak membuat video baru. Baru 2 minggu sih sebenarnya. Berapa lama ya? Saya sampai lupa ini episode keberapa. Nanti lihat aja ya, di sini ada tulisan bahwa hari ini atau kali ini adalah video untuk episode belajar mengajar yang saya lupa. Ya, jadi karena beberapa minggu yang lalu riweuh, jadi saya tidak sempat. Banyak malesnya sih sebenarnya membuat video untuk episode belajar mengajar ini. Ya, jadi baru sekarang dan hari ini kayaknya kita bakal ngobrol aja ya. Mengobrol atau membicarakan hal yang ringan, tetapi sebenarnya ini menjadi dasar atau pangkal yang mungkin perlu kita luruskan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya motivasi kita untuk menjadi, kalimatnya kok nggak enak ya? Apa sih yang mendorong kita untuk menjadi atau untuk memiliki keinginan menjadi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing? Iya, kali ini kita akan membahas topik tersebut di segmen Belajar Mengajar. Ya, jadi seringkali atau saya pernah diminta untuk berbagi atau ya berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa di salah satu universitas tentang BIPA begitu ya. Universitas, dan pada saat itu acaranya, salah satu acaranya adalah membahas tentang kebipaan begitu. Saya mengajukan pertanyaan, kalau kalian mau menjadi pengajar BIPA, kira-kira apa sih motivasinya atau apa hal yang mendorong teman-teman tertarik untuk menjadi pengajar BIPA? Dan seperti yang sudah saya duga, jawabannya adalah, sebentar ada suara motor lewat. Ya, jawabannya adalah beberapa yang sudah bisa saya tebak adalah ingin menjadi pengajar bule atau ingin mengajar bule. Ya, apakah alasan ini terdengar familiar juga untuk teman-teman? Ngomong-ngomong, ini kali ini episodenya khusus bagi teman-teman yang punya cita-cita untuk menjadi pengajar BIPA ya. Jadi teman-teman yang sudah menjadi pengajar BIPA, apalagi sudah jam terbangnya tinggi sekali, jauh di atas saya, sepertinya topik ini kurang relevan karena ya ini untuk adik-adik atau teman-teman yang ingin menjadi pengajar BIPA. Oke? Nah, ya seperti tadi, alasan yang pertama atau yang sering, bukan pertama, tapi yang sering saya dengar itu adalah ingin menjadi pengajar bule atau ingin ngajar bule. Oke. Lalu yang sering sekali saya dengar, ini sampai belibet ngomongnya, adalah ingin pergi ke luar negeri atau supaya bisa pergi ke luar negeri begitu ya, mengajar di sana, kemudian ya bisa sambil jalan-jalan lah begitu. Kemudian alasan berikutnya adalah ini yang juga yaitu ingin punya pasangan atau jodoh orang asing. Ya, sebetulnya alasan-alasan itu sangat, ya maksudnya dalam tanda kutip sangat manusiawi, dalam artian tidak apa-apa kalau berangkatnya dari alasan tersebut atau tujuan awalnya adalah hal-hal tersebut. Ya, misalnya seperti tadi ingin mengajar orang asing misalnya ya, segala sesuatu yang baru itu kan biasanya sangat menarik untuk kita. Maksud saya adalah ya ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu alasan pertama saya dulu ketika kuliah. Saya pikir kayaknya seru ya kalau ngajar orang asing gitu ya. Saya bisa bertemu dengan orang asing dari berbagai negara, berbagai budaya, dan itu akan sangat seru banget gitu mendengarkan mereka atau berinteraksi dengan mereka. Kita kadang ketemu bule lewat aja atau orang asing lewat gitu doang aja kita udah rasa ada bule tuh gitu kan, apalagi kalau misalnya mereka adalah siswa kita. Jadi kebayangkan gitu menariknya seperti apa, mungkin itu yang terbayang. Nah, jadi saya pikir itu ya manusiawi atau itu menjadi alasan yang menurut saya masuk akal begitu ya.
tapi apakah itu cukup menjadi motivasi utama, terutama ke depannya begitu, nanti kita akan bahas. Kemudian juga yang tadi alasannya ingin pergi ke luar negeri, ya saya pikir itu juga manusiawi, dalam artian masuk akal kalau punya keinginan seperti itu, sah-sah saja begitu ya. Kalau berangkatnya dari alasan itu begitu. Kalau yang tentang jodoh tadi, gimana ya jawabnya? Saya lewat aja deh kalau yang itu. Ya, tapi apakah cukup hal-hal seperti tadi atau alasan-alasan tadi menjadi alasan kita ketika ingin mengajarkan bahasa Indonesia? Seperti yang sudah saya bilang tadi, mungkin untuk menjadi apa ya, seperti pemicu awal oke lah, tapi sesuatu itu seringkali tampak indah dari kejauhan, tetapi ketika kita benar-benar memasukinya, apalagi ketika kita betul-betul serius ingin mendalami satu bidang atau apapun lah ya, ketika kita betul-betul memasukinya, seringkali ada banyak hal yang di luar dugaan kita. Baik itu mungkin bisa saja hal yang lebih positif atau lebih menyenangkan, lebih menyenangkan daripada yang kita bayangkan sebelumnya, atau sebaliknya lebih ternyata mengerikan atau ternyata sangat susah seperti itu ya. Jadi kalau alasan kita hanya berupa alasan-alasan seperti tadi ya, mungkin tidak bisa dikatakan sepele juga ya, tapi katakanlah itu alasan yang menurut saya tidak cukup kuat untuk menjadi bekal ke depannya, maka kemungkinan besar hal itu akan membuat kita berhenti di tengah jalan, atau minimal kita akan menjadi seorang pengajar yang tidak terlalu serius mendalami atau menjalankan tugas kita sebagai pengajar BIPA. Dan itu menurut saya berbahaya ya. Lalu kalau misalnya tadi saya bilang alasan tadi tidak cukup kuat untuk menjadi atau untuk mendorong kita supaya punya motivasi yang besar untuk menjadi pengajar BIPA. Kemudian apa yang dianggap lebih kuat sebagai dasar motivasi kita? Menurut saya yang paling pertama adalah kita cinta Indonesia. Kesannya jargon banget ya, aku cinta Indonesia. Tapi sebetulnya memang itulah dasar yang paling utama menurut saya, karena kalau kita tidak punya kecintaan terhadap negeri kita, bagaimana kita bisa mengabarkan atau menyampaikan segala hal tentang negara kita tersebut? Maksudnya begini, alurnya begini. Kalau kita mencintai sesuatu, pasti kita akan sangat berusaha untuk mengenali sesuatu tersebut. Akan sangat berusaha mengetahui segala hal atau seluk-beluk tentang sesuatu yang kita cintai itu, kan? Nah, ketika kita memiliki kecintaan yang besar, maka kita akan dengan senang hati mempelajari dan menjaga hal-hal yang berkenaan dengan sesuatu yang kita cintai tersebut. Nah, tentunya sama halnya dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia juga tentu saja bagian dari Indonesia itu sendiri. Ketika kita mencintai bahasa Indonesia sebagai bagian dari Indonesia, maka kita tentu akan sangat serius mempelajari bahasa Indonesia tersebut. Kita akan sangat serius mencari tahu, mengenali segala hal yang berkenaan dengan bahasa Indonesia maupun aspek-aspek lain yang berkaitan dengan bahasa Indonesia tersebut. Misalnya budaya Indonesia gitu ya, dan hal-hal lainnya. Nah, itu yang akan menjadi modal besar kita ketika nanti kita mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing begitu. Jadi tidak cukup dengan modal hanya modal aku ingin mengajarkan bahasa Indonesia kepada bule begitu ya. Jadi tidak cukup hanya itu, tetapi harus memiliki alasan yang jauh lebih besar dibandingkan hal tersebut atau alasan tersebut. Ya, poin 2 itu tadi ya. Yang pertama cinta Indonesia, yang kedua tadi sudah saya langsung saya sebutin poin keduanya, yaitu cinta bahasa Indonesia. Dan berikutnya yang juga menjadi yang seharusnya menurut saya, yang seharusnya menjadi alasan besar, satu dari beberapa alasan utama begitu ya, seseorang yang ingin menjadi pengajar BIPA adalah ingin membantu meningkatkan citra Indonesia di mata dunia agar lebih dihormati. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, atau kalau sudah sampai di poin alasan ini, mulai terasakan betapa beratnya sebetulnya
atau betapa tidak seenteng itu untuk menjadi pengajar bahasa Indonesia khususnya bagi penutur asing ini. Mengapa? Karena kita sebagai pengajar bahasa Indonesia adalah representasi dari negara kita, representasi dari bangsa kita, representasi atau bisa dikatakan jendela bagi orang asing atau penutur asing dalam melihat Indonesia, begitu. Apalagi kalau kita menjadi pengajar bahasa Indonesia di luar negeri, bukan di Indonesia, begitu. Jadi bukan orang asing yang belajar datang ke Indonesia, melainkan kitanya yang ditugaskan atau bertugas di luar negeri, di mana orang-orangnya mungkin masih sangat asing mendengar kata Indonesia atau belum pernah menginjakkan kaki sama sekali ke Indonesia, hanya tahu Indonesia dari internet atau dari televisi. Jadi keberadaan kita secara fisik ini di depan mereka itu betul-betul menjadi representasi Indonesia di mata siswa kita atau penutur asing tersebut. Jadi sangat penting sekali memiliki kesadaran atau motivasi bahwa tujuan kita untuk menjadi pengajar BIPA adalah juga untuk membantu citra Indonesia di mata dunia, sehingga hal-hal yang mungkin berkenaan dengan pandangan-pandangan negatif, katakanlah tentang Indonesia, bisa kita bantu untuk mengklarifikasinya, misalnya seperti itu. Itu kalau sudah sampai di tingkat yang lebih lebih serius lagi ya. Misalnya begini, contoh ya. Tidak sedikit atau tidak jarang saya memiliki pengalaman misalnya ketika di Indonesia sedang terjadi satu persoalan begitu ya, baik hal-hal atau isu yang berkenaan dengan situasi di Indonesia maupun yang isunya meluas sehingga berdampak terhadap negara-negara lainnya begitu ya. Maka sering sekali saya ditanya pendapat saya tentang hal tersebut, atau mungkin sebelum bertanya pendapat mereka langsung memberikan semacam mereka langsung menyimpulkan tentang Indonesia begitu, menyimpulkan bahwa Indonesia itu seperti ini ya, seperti ini ya. Saya lihat di berita seperti ini ya begitu. Padahal kan kita tahu sendiri apa yang ditampilkan media sangat tidak bisa dijadikan patokan ketika kita ingin mengetahui situasi sebenarnya tentang Indonesia, begitu ya. Oleh karena itu, kita sebagai pengajar yang notabene orang Indonesia langsung, yang tentunya dan seharusnya lebih tahu tentang kondisi di Indonesia, situasi di Indonesia, kita harus bisa menyampaikan dengan bijak tentang situasi sebenarnya, memberikan klarifikasi misalnya jika memang harus atau ada hal-hal yang harus diklarifikasi atau diluruskan, atau memberikan pandangan-pandangan dari sudut pandang yang lain begitu, sehingga apa yang mereka pikirkan tentang Indonesia tidak melulu seperti apa yang ditampilkan di media ke meja makan mereka begitu ya. Kemudian yang juga bisa menjadi alasan atau motivasi kita ketika kita ingin menjadi pengajar BIPA adalah selain tadi meningkatkan citra, membantu untuk meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, juga adalah untuk memperkenalkan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki berbagai jenis budaya, begitu ada bermacam-macam budaya di Indonesia. Akan lebih baik kalau kita tahu banyak ragam budaya tersebut. Kalaupun misalnya kita hanya tahu beberapa, upayakan bahwa kita betul-betul tahu tentang budaya yang kita sampaikan tersebut, begitu ya, supaya tidak salah, sehingga nantinya siswa terlanjur punya pandangan tersebut begitu ya, terhadap budaya yang kita sampaikan. Misalnya kita bilang bahwa budaya dari suku A ini begini misalnya ya, mungkin positif, tapi ternyata meskipun yang kita sampaikan itu positif atau hal yang baik begitu tentang budaya tersebut, tapi rupanya kenyataannya bukan seperti itu. Misalnya oh di sana itu di tempat itu ada candi namanya Candi A misalnya ya, ternyata nama candinya salah misalnya begitu ya. Nah itu yang saya maksud, kita harus betul-betul tahu apa yang sedang kita sampaikan gitu ya.
Tentang karakter juga, misalnya kita ingin memperkenalkan karakter orang Indonesia yang misalnya murah senyum misalnya ya, kita memperkenalkan apa sih arti senyuman bagi orang Indonesia begitu. Ini pasti berbeda dengan arti senyuman bagi orang asing, khususnya orang asing yang berasal dari negara atau kawasan yang sangat berbeda dengan kita. Misalnya orang-orang atau penutur asing yang berasal dari negara-negara barat misalnya, pasti akan ada budaya yang sangat kontras, sehingga ketika kita memperkenalkan hal ini, maka itu juga menjadi referensi yang baik untuk mereka untuk mengenal karakter orang Indonesia begitu ya. Tapi juga ini yang juga sering saya ceritakan atau sering saya sampaikan ke teman-teman itu adalah jangan sampai juga kita memperkenalkan lalu lantas memaksakan siswa kita untuk memiliki konsep yang sama dengan konsep kita atau cara berpikir kita tentang atau cara pandang kita tentang satu hal. Misalnya kalau kita orang Indonesia misalnya suka senyum, kita tidak juga harus memaksa siswa untuk juga ikut selalu tersenyum di kelas misalnya. Kalau siswanya tidak nyaman ya itu pun tidak bijak kalau kita memaksakannya. Tapi kalau dengan pelan-pelan misalnya kita mengajak mereka untuk terbiasa dalam artian ketika mereka tersenyum begitu, itu adalah berasal dari keinginan mereka sendiri, bukan karena kita paksa, ayo senyum misalnya begitu. Itu kalau misalnya keinginan itu datang dari mereka langsung karena mereka nyaman dengan karakter kita atau karakter orang Indonesia, itu bagus begitu ya. Itu artinya itu jauh lebih bagus ya. Tapi kalau kita memaksakan mereka untuk melakukan hal yang di luar kebiasaan mereka, apalagi itu adalah bertentangan dengan atau beda banget dengan cara pandang mereka atau budaya mereka, saya pikir juga itu tidak bijak ya. Nah, jadi kesimpulannya dari obrolan saya tadi adalah kita bisa saja berangkat dari satu alasan atau alasan apapun begitu ya untuk memotivasi kita atau untuk menjadi alasan awal kita untuk ketika kita bercita-cita ingin atau punya keinginan untuk menjadi pengajar BIPA. Namun pada perjalanannya atau dalam proses untuk menuju ke cita-cita tersebut, ada baiknya kita betul-betul menyadari apa yang sedang atau apa yang kita pilih ini dan melihat konsekuensinya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, sehingga kita akan sadar betul apa yang kira-kira nanti akan kita hadapi. Baik itu hal yang menyenangkannya, tentu saja pasti banyak hal yang menyenangkannya, maupun hal-hal yang sifatnya mungkin menjadi tantangan atau menjadi hal yang harus kita lalui dengan tidak selalu seindah yang dibayangkan sebelumnya begitu. Ya pasti ketika kita sudah memutuskan menjadi seorang pengajar BIPA, ini juga sebetulnya berlaku untuk pengajar apapun ya, kita harus sadar betul tanggung jawab kita, sehingga kedepannya jika ada sesuatu yang mungkin membuat kita merasa aduh rupanya ini berat begitu ya, kita akan tetap ada di pilihan tersebut begitu. Kita akan tetap melewatinya dengan penuh kesadaran bahwa ini memang sudah menjadi bagian dari pilihan kita atau hal yang kita pilih tersebut begitu ya. Baik, terima kasih. Itu tadi obrolan kita hari ini. Hanya ngobrol-ngobrol saja, mudah-mudahan meskipun ya hanya obrolan seperti ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa teman-teman ambil, khususnya bagi teman-teman yang punya cita-cita atau punya rencana untuk menjadi seorang pengajar BIPA. Tentu saja itu adalah cita-cita yang mulia dan yang menyenangkan sebagaimana cita-cita lainnya, dan tentu saja harus terus semangat karena yakin pasti ada banyak hal yang menyenangkan di bidang ini begitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk terus mengikuti video-video lainnya di channel Elis Artiana di segmen Belajar Mengajar. Terima kasih, sampai jumpa.